Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesia Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita, didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadaqallahul azim. Pemirsa Damai Indonesia TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita Kiai Syarif Mad Najih wafaqahullah bi husni taufiqihi, mudah-mudahan sehat wal afiah. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Anak-anak Gen Z yang di depan ini sehat semuanya? Lagi OVT atau lagi sehat-sehat aja? Sehat ya, alhamdulillah. Tahu nggak kita lagi mau bahas apa ibu-ibu? Tentang Lailatul Qadar. Apa yang biasa ibu fahami tentang Lailatul Qadar? Biasanya tafsir tentang Lailatul Qadar yang kebanyakan kita konsumsi itu terlalu bersifat hissiyah. Hissiyah maksudnya sesuatu yang sifatnya terlalu indrawi. Katanya orang kalau dapat Lailatul Qadar, dia bakal ngeliat pohon bentuknya sujud ke Allah. Pernah nggak dengar begitu, Bu? Terus batu-batu itu kelihatan nyungsep ke bawah. Betul nggak, Bu? Pernah dengar nggak tuh, Bu? Sekarang saya pengen memberi pemahaman tentang Lailatul Qadar dari hissi ke maknawi. Bukan sesuatu yang sifatnya indrawi, tapi ada makna yang mesti kita tahu. Apa ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar? Kita lihat ayatnya yang kita baca tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan marji domirnya, kami menurunkan Al-Quran di malam Qadar. Malam Qadar itu malam yang mulia. Ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, satu, dulu ketika bangsa Arab belum diturunkan Al-Quran, masih primitif, masih jahiliyah. Begitu Al-Quran turun, bangsa Arab yang primitif dan jahiliyah berubah menjadi masyarakat yang berkeadaban. Berubah menjadi masyarakat yang diperhitungkan. Berubah dari yang gak baik menjadi baik. Berarti di antara yang membuat bangsa Arab berubah karena Al-Quran turun di malam Qadar atau Lailatul Qadar. Berarti ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar udah tahu belum? Udah tahu belum? Yang tahu saya kasih brosur umroh, coba jawab mana? Ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, satu, hidupnya punya komitmen buat berubah. Seperti Al-Quran yang merubah bangsa Arab di malam Lailatul Qadar, maka orang yang dapat Lailatul Qadar mesti hidupnya berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Fahim tum? Nih anak-anak Gen Z nih, berubah tuh dari yang toksik jadi glow up. Dari yang FOMO jadi JOMO. Nih nenek-nenek paham gak nih?
Dari yang overthinking jadi positive thinking. Dari yang mager ke gaspol. Bener gak? Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Ketika dia berubah lebih baik. Ciri yang kedua. Apa ayatnya? Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung 83 tahun 4 bulan. Ada orang yang umurnya baru 30 tahun kalau dia dapat Lailatul Qadar seolah-olah dia dapat usia 83 tahun 4 bulan lebih dari itu. Khairum min alfi syahr. Berarti ciri-ciri kedua orang yang dapat Lailatul Qadar apa? Umurnya dia pakai ke hal-hal yang lebih baik. Tadi nggak sholat, sekarang. Kemarin masih bolong-bolong sholatnya, sekarang sholat. Kemarin masih belum tutup aurat, sekarang tutup aurat. Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Kemarin sibuk ngegosip. Pokoknya orang kalau ketemu dia mesti nanya, ada info baru apa? Sekarang berubah tuh. Dari ngomongin orang ke ngomong Quran. Dia tadarus Quran, dia baca Quran. Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar tuh butuh. Masya Allah, dia memanfaatkan waktunya di hal-hal yang baik. Kayak ibu-ibu nih. Ini kan enaknya Bu, siang-siang begini ngapain Bu? Nyungsep Bu. Tidur. Ini ngapa ibu datang ke sini, Masya Allah. Nonton program yang baik, ngisi waktu yang baik. Ngapa Bu? Biar masuk TV kan? Tuh, jadi ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar umurnya kualitatif. Dia manfaatkan dengan kualitas. Bukan cuman umurnya bertambah tapi kebaikannya juga bertambah. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Ciri yang ketiga apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu malaikat turun. Siapa yang turun? Apa sifat malaikat? Ini simbol. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tuh baik, gak pernah ngebangkang, gak pernah ngebelot, gak pernah durhaka, gak pernah. Apa yang Allah perintahin dia taat. Malam itu, malam Lailatul Qadar, malaikat turun. Turun kemana? Ke bumi menemui orang yang berpuasa. Ulama bilang manjalasa janasa. Orang yang nongkrong maka sifatnya mirip seperti teman nongkrongnya. Ibu kalau nongkrong sama kang gosip jadi tukang gosip Bu. Nongkrong sama orang bakhil jadi pelit. Nongkrong sama ahli ibadah jadi ahli ibadah. Sekarang malaikat nongkrong di rumah kita. Kudunya sifat kita gimana? Jadi malaikat. Bukan jadi binatang. Paham gak nih? Halo, Assalamualaikum. Masih hidup? Jadi ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar berubah. Sifatnya lebih baik. Yang tadinya pemarah jadi memaafkan. Yang tadinya ngebangkang jadi nurut sama Allah. Yang tadinya kasar jadi lembut. Itu ciri yang ketiga. Fahim tum? Faham? Masya Allah. Yang terakhir, lihat ayatnya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu sejuk, damai, sejahtera. Sebenarnya yang jadi catatan bukan cuma malamnya, tapi orang yang berada di malam itu. Kalau malam mah kita bisa cek di mana perakiraan cuaca. Masalahnya malamnya sejuk, orang yang di malam itu sejuk apa enggak? Lah kalau masih kasar belum Lailatul Qadar tuh. Maka ciri yang keempat apa? Orang ini istiqomah. Kenapa maknanya bisa begitu? Lihat. Dia mendapatkan kesejukan, hatinya damai, memberi kedamaian. Salam. Hiya hatta matla'il fajr. Ada dua setting waktu yang Allah sebutkan di surah ini. Waktu lail dan waktu fajar. Waktunya berganti tetapi salamnya tidak berganti. Damainya gak berganti, baiknya gak berganti, solehahnya gak berganti. Dari malam dia soleha, udah terbit fajar tetap soleha. Apa maknanya? Apa istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah, bukan? Ah nih,
Istiqomah itu makna yang paling halusnya adalah talabul iqamah. Orang yang istiqomah akan nyari di situ ada Allahnya enggak? Ibu diajak nongkrong sama teman, Bu, bukber yuk. Jangan langsung yuk. Tanya dulu di tempat itu ada Allah enggak? Maksudnya adalah ada kebaikannya enggak? Kalau di tempat ngabuburit malah gosip, walaupun ngabuburit judulnya bukber, berarti kalau ibu datang namanya bukan istiqomah. Karena nggak ada Allahnya di situ. Paham nggak, Bu? Assalamualaikum. Ngaji yuk. Lihat dulu, Bu. Nggak semua tempat pengajian beres, Bu. Kadang ngajinya sejam, gosipnya sejam setengah. Maka ibu tanya ada Allahnya nggak di situ tuh? Circle-nya baik nggak? Tongkrongannya cakep nggak? Oh, di situ orang baik. Ada Allahnya di situ. Saya datang deh. Namanya talabul iqamah. Itu istiqomah. Assalamualaikum. Paham? Maka sebenarnya orang yang dapat Lailatul Qadar, kenapa disebut Lailatul Qadar? Qadar artinya penetapan, penentuan, malam yang paling menentukan. Dapatnya semalam, tetapi efeknya sepanjang hidup. Makanya disebut Lailatul Qadar. Maka apa kata para ulama? Auqatuna walhamdulillah Lailatul Qadar. Semua waktu kami adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Mereka mengatakan al-auqat wal amakin indal arifin sawa fi hadzal makna. Bagi orang soleh, semua waktu itu sama aja. Mau Ramadan mau enggak sama aja. Karena mereka soleh bukan karena Ramadannya, tapi karena yang punya Ramadan. Siapa? Allah. Lah kita kan beda. Ramadan berjilbab. Keluar Ramadan nyungsep. Jilbabnya hilang. Maka Masya Allah, mari kita berubah. Dengan makna ini kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku spesial Ramadan kembali hadir di hadapan Anda setiap hari. Kali ini tidak terasa kita sudah masuk di hari ke-19 Ramadan 1446 Hijriah. Itu artinya yaitu kita masuk dalam memasuki malam Lailatul Qadar. Nah, di antara keistimewaan dan juga keutamaan bulan Ramadan yaitu ribuan umat muslim ingin mendapatkan dan juga meraih malam Lailatul Qadar. Itulah yang disampaikan Ustadz Azhari tadi dan menjadi tema besar kita pada sore hari ini, yaitu tanda Lailatul Qadar hadir dalam diri. Selain guru kita Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan tausiah di segmen 1 tadi pemirsa, nanti di segmen kedua juga ada Kiai Haji Syarif Matnadi yang akan memberikan tausiah kepada kita semua. Dan pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Nurul Islam Bekasi Islamic Center, Jalan Ahmad Yani Margajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Ustadz Azhari boleh di samping kanan saya, Masya Allah. Bang Oleh terima kasih atas performnya, nanti kita akan perform lagi. Ustadz Azhari boleh di sebelah kanan saya, Masya Allah. Tadi kita berbicara tentang hari ini, kita berbicara tentang Lailatul Qadar Ustadz betul, Dan Antum tadi sudah membuka dengan surat Al-Qadar dengan tausiah yang tadi disampaikan di segmen 1, diantaranya adalah ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Sebelum kita bahas ke situ Ustadz, keutamaan dari Lailatul Qadar itu sendiri seperti apa sih Ustadz Azhari? Jadi Tuhan itu memuliakan sesuatu itu satu. Kadang-kadang Tuhan memuliakan sesuatu berdasarkan tempat. Raudhah, Mekah, Hijr Ismail, itu Allah memuliakan sesuatu berdasarkan tempat. Yang kedua, Allah memuliakan sesuatu berdasarkan waktu. Seperti waktu Jumat. Sayyidul Ayyam gitu tadi ya. Tengah-tengah antara azan dan iqamah. Lalu kemudian Ramadan, termasuk Lailatul Qadar. Allah memberikan fitur di mana waktu itu dimuliakan. Yang paling hebat adalah Allah memuliakan waktu karena orangnya. Waktu bisa mulia, tempat bisa mulia, tapi kalau kita tetap tidak menjadi orang baik,
sama aja. Jadi Allah sudah ngasih fitur, ini ada waktu yang terbaik, namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ada tempat yang terbaik, namanya masjid. Masalahnya bisa tidak kita memanfaatkan waktu dan tempat yang baik itu menjadi momen kita untuk glow up, berubah menjadi lebih baik. Jika kita mampu, disitulah keutamaan kita. Oh, Masya Allah. Jadi disitulah manusia diutamakan oleh Allah. Betul. Betul. Nah, Masya Allah, tadi Ustadz menyampaikan di antara ciri-ciri mendapatkan Lailatul Qadar ada perubahan yang lebih baik di sana. Benar. Ketika orang yang tadinya suka marah-marah, kemudian dia perkataannya lebih banyak kebaikan-kebaikan. Nah, tapi pertanyaannya adalah Ustadz, manusia ini kan yazid wa yanqus, dia bertambah Naik, imannya turun. kadang naik turun. Nah, ketika dia mengalami kondisi turun, kondisi imannya turun, apakah ini ketika dia sudah gugur untuk hukum mendapatkan Lailatul Qadar itu sendiri, Ustaz? Emang kita nggak bisa. Jadi begini, para nabi itu kan imannya naik terus, malaikat imannya tetap. Kalau kita yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun, tapi lebih banyak nyungsepnya. Jadi ketika ada orang yang merasakan Lailatul Qadar membawa perubahan dalam dirinya, lalu kemudian yazid wa yanqus, imannya nurun, apakah Lailatul Qadarnya cukup sampai di situ? Enggak. Kira-kira orang kalau udah dapet sesuatu, katakanlah dikasih buah, ya dia tahu rasanya, tetapi kemudian karena dia sakit, dia merasakan buah yang sama, tapi rasanya beda, kok hambar Ketika dia sakit. ketika dia sakit. Oke. Nah, orang kalau imannya lagi sakit, ya, maka rasa buah Lailatul Qadarnya diambil sama Allah, rasanya. Tapi dia Masya pernah Allah. mendapatkan baunya, cita rasanya, Manisnya, harumnya. Nah, kemudian ketika kita merasa bahwa iman kita lagi turun, maka cari circle yang baik, cari momen yang baik, cari sesuatu yang bisa meningkatkan iman kita lagi. Masya Allah, agar bisa mendapatkan manisnya Lailatul Qadar tadi Manisnya itu. Lailatul Qadar. Makanya Lailatul Qadar harus dimaknai bukan hanya di bulan Ramadan aja. Lailatul Qadar itu kata para arifin, kata para orang soleh, nahnu awqatuna walhamdulillah kulluha Lailatul Qadar. Semua waktu kami adalah Lailatul Qadar setiap hari, karena mereka mendandani waktu mereka dengan hal-hal yang baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih-lebih di saat Ramadan. Masya Allah, ini menarik dan juga menjadi perhatian kita semua bahwa Lailatul Qadar bukan hanya di Ramadan saja, tapi dijadikan setiap bulan, bahkan setiap tahunnya. Ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Nah, kita akan mendengarkan tausiah berikut ini setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Azhari Nasution. Kiai Haji Syarif Matnaji sudah bersiap-siap untuk memberikan tausiah kepada kita semuanya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, jamaah sekalian yang berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, terkhusus yang terhormat guru kita Ustadz Azhari Nasution yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Jamaah, kita akan mengkaji sesuatu yang mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, malam Lailatul Qadar. Karena banyak orang yang menganggap enteng daripada keutamaan malam Lailatul Qadar. Dari mana buktinya? Buktinya adalah ketika masjid dan musola hampir merata di Republik ini kehilangan barisan-barisan sholatnya. Betul apa enggak? Semakin mendekati hari raya Idul Fitri, maka kemudian banyak orang yang lari kabur dari masjid dan musola. Kalau buat ibu-ibu mungkin kita rada maklum, ada alasan udzur syar'i. Cuman kalau buat bapak-bapak yang lari dari masjid, biasanya di hari pertama sampai ngebludak tuh masjid orang sholat raweh, betul ya? Tapi begitu bertambah hari, jadi hari ke-10 atau malam kemudian malam ke-20, pada hilang tuh orang. Kira-kira pada kemana ya? Bukber, iya traweh. Bukber akhirnya keasikan ngegosipnya sampai malam gitu. Jamaah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini buat seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Apa yang membuat engkau enggan mendapatkan sebuah pahala dari ibadah yang kau lakukan?
bila itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka dia lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang membuat kalian yang lari dari masjid musola tidak melaksanakan sholat bersama-sama berjamaah, memakmurkan, menghidupkan malam bulan Ramadan? Apa alasan kalian begitu alergi sehingga tidak menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Siapa yang kalian contoh? Bila Nabi SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, justru beliau beriktikaf di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ente mau nyontoh siapa? Masih berdebat, berantem aja dengan yang 11 rakaat, 23 rakaat. No, masalahin yang pada kagak sembahyang traweh. Betul ya? Lo mau 11 kek, lo mau 23 kek, hadiahnya kan masing-masing. Tetapi jemaah, ada sesuatu yang menarik yang pada saat kau mendapatkan ini, kau sedang dibanggakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Kalau kita buka kitab Lataiful Ma'arif, itu Ibnu Rajab, beliau bermadzhab Hambali. Beliau ceritakan dalam kitabnya, kenapa kemudian para malaikat disuruh turun ke permukaan bumi. Allah ingin menjawab kepada para malaikat, kalian dulu para malaikat, saat aku ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, kalian melecehkan, menghina dan merendahkan manusia. Pada saat kalian berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, bagaimana mungkin kau menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi? Padahal mereka suka membuat kerusakan. Jemaah sekalian berbahagia, maka dalam kitab itu diceritakan, Allah perlihatkan kepada para malaikat, kalian turun ke permukaan bumi, kalian lihat orang-orang manusia yang kalian dulu rendahkan, mereka sedang ruku dan sujud, mereka sedang berzikir, mereka sedang bersolawat, mereka sedang membaca Al-Quran, mereka melakukan ketaatan, mereka sedang sibuk bersedekah, mereka sedang menyambung silaturahim. Semua amal kebaikan kau lihat dilakukan oleh hamba-hambaku yang dulu kalian menghina mereka, hanya punya kebiasaan menumpahkan darah dan mendatangkan kerusakan. Jemaah sekalian berbahagia, lalu kalau sedang dibanggakan oleh Allah, ente kagak ada. Jangan kata di 10 hari terakhir, dari 15 Ramadan udah kagak kelihatan batang hidungnya. Saya makanya suka ngobrol sama teman-teman yang di dunia dakwah. Apa ya masalahnya sampai segitunya mereka nggak mau mendapatkan karunia yang begitu besar? Kan kalau kita ngaji yang masyhur bahwa 10 hari terakhir itu kan itqu minan nar, terbebas dari siksa api neraka. Kayaknya mereka yang kabur dari masjid dan musola kagak mau dibebasin dari neraka, saking pengennya masuk neraka, sehingga ada kesempatan untuk engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sehingga ada sebuah syair yang ini mengingatkan kepada engkau yang sudah terlanjur lalai. Ya man doa umruhu fila syai, istadrik ma fataka fi lailatul qadar, fa innaha tuhsabu fil umur. Wahai orang-orang yang telah melewatkan waktunya, umurnya secara sia-sia, nih ada kesempatan kau merecover kesia-siaan waktu umur yang kau punya di malam Lailatul Qadar. Maka jamaah, bila mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar, including di dalamnya, pada dirinya ada ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa, mereka dalam surat Yunus disebut kekasih Allah. Manusia nih, kita manusia, demenan kita susah aja kita ogah, betul bu? Pokoknya demenan kita ngomong dikit, bang minta beliin mangga, belum sampai mingkem gue beliin, saking demen. Lalu bagaimana dengan engkau yang disebut sebagai kekasih Allah? Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, imannya kencang dan mereka orang bertakwa.
orang-orang yang bertakwa, mereka akan menebar pesona dimanapun mereka berada. Itu dia ciri utama yang mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Naji yang telah menyampaikan di segmen kedua. Pemirsa, siapa yang tidak ingin Lailatul Qadar hadir di dalam diri kita? Di antara yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Mat Naji ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu di antaranya bersedekah dan juga iktikaf sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW di malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah pemirsa, kita akan perdalam tema yang menarik ini di sesi tanya jawab nanti di segmen 3, 4 dan juga 5. Kita akan perdalam sesi tanya jawab dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, tanda Lailatul Qadar hadir di dalam diri. Itulah tema besar kita yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini. Tadi guru-guru kami telah menyampaikan tausiah, Ustadz Azhari Nasution dan juga Kiai Haji Syarif Mat Naji bagaimana cara mendapatkan dan juga ciri-ciri orang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, kita akan perdalam di sesi tanya jawab dan kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab nanti oleh guru-guru kami ini. Yang kami persilakan terlebih dahulu ada atas nama Yosi Pak atau saya Bapak. Mbak Yosi. Oke. Baik, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Yosi. Saya ingin bertanya mengenai mengapa malam Lailatul Qadar tidak memiliki tanggal pastinya. Karena yang kita tahu kan, kita hanya tahu kalau malam Lailatul Qadar tuh hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, kenapa sih nggak ada tanggal pastinya? Itu saja, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yosi atas pertanyaan. Silakan Ustadz Azhari, kenapa Lailatul Qadar ini tidak ada tanggal pastinya, jadi masih misteri gitu ya. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya keren banget. Kenapa Lailatul Qadar tidak ada tanggal pastinya? Sebenarnya para ulama dalam banyak kitab mereka, sebagian dari para ulama itu merinci beberapa kaidah bagaimana kita bisa menentukan kapan Lailatul Qadar turun. Itu satu. Tetapi apakah itu dijadikan patokan mutlak? Tidak. Yang kedua, itu hanya tajribah ruhiyah dari para ulama, lalu kemudian membuat semacam kaidah kalau Jumatnya jatuhnya di Jumat, maka nanti Lailatul Qadarnya jatuh di tanggal ini dan seterusnya dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, secara umum kita nggak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Apa hikmahnya? Litahrid, untuk menstimulus kita agar nggak milih-milih taat ketika beribadah. Kebayang nggak kalau Ramadan ya Lailatul Qadar diklaim oleh Nabi, katakanlah kejarlah Lailatul Qadar karena turun di tanggal 1 Ramadan. Apa yang terjadi? Tanggal 1-nya soleha semua, betul? Bersinnya aja baca Yasin. Tapi begitu tanggal 2, apalagi ujung Ramadan. Maka kalau kita punya strategi, Allah juga punya strategi. Sesuatu maka disembunyikan, litahrid, untuk menstimulus, merangsang kita agar tidak milih-milih beribadah di tanggal berapa. Yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar ini disembunyikan Allah? Sir min asrarillah. Karena pertanda bahwa Lailatul Qadar ini sesuatu yang unik, sesuatu yang berharga. Sesuatu kalau dia berharga, semakin dia berharga maka semakin banyak kode enkripsinya. Betul nggak nih anak Gen Z ini? Kamu kalau baca pesan kan pakai kode enkripsi, itu nggak semua orang bisa baca. Berarti pesan itu hanya bisa dibuka oleh orang tertentu yang kamu tentuin, betul? Sama Lailatul Qadar disembunyiin sama Allah khusus buat orang-orang tertentu dan menunjukkan Lailatul Qadar ini berharga. Ibu, Bu, masih hidup nggak nih? Ibu jalan-jalan ke mall nih Bu, mana mall yang terdekat nih Bu? Ibu jalan ke mall tuh, ibu mau beli tas, mana tas yang mahal?
Tas yang di etalase disembunyiin atau tas yang dijejerin sama penjual? Tas yang bagus. Tuh begitu tuh. Jadi kenapa Lailatul Qadar disembunyiin? Ini barang bagus, ini barang mahal, nggak semua bisa dapat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, apa hikmahnya buat kita? Jangan milih-milih taat. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap malam Ramadan. Bahkan ada ulama yang lebih luas lagi ngelihatnya. Setiap malam bagi orang tertentu adalah Lailatul Qadar, karena yang dia pikir bukan lailnya, tapi pemilik lailnya. Siapa? Jadi yang jadi point of view-nya bukan Lailatul Qadar yang nggak penting, tapi yang punya Lailatul Qadar. Siapa? Kalau kita udah connect sama yang punya Lailatul Qadar, udah deket sama Allah, maka tiap malam adalah rasanya Lailatul Qadar. Masya Allah. Meskipun banyak riwayat yang mengatakan para ulama ketemu di tanggal ini, di malam ini, di malam ini. Tetapi maksud saya ada tafsir yang lebih luas. Setiap malam kita bisa jadikan Lailatul Qadar kalau kita dekat sama Allah. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz Azhari, penjelasan dan penjabaran yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan jadi penyemangat buat Yosi ya. Baik, berikutnya kami persilakan Ibu Lala yang akan mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh Kiai Haji Syarif Matnaji. Silakan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lala dari Majelis Taklim Al Barokah Bekasi. Ingin bertanya, mengapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam istimewa? Apa saja yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lala. Silakan Kiai Haji Syarif Matnaji. Nah, ayatnya jelas dan bahkan sebagai ikhtiar di masjid-masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan ya dimulai malam 16 itu di rokaat pertama atau di rokaat ganjilnya, maka imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Saya melihat bahwa inilah sebuah ikhtiar dari para ulama kita dan ingin mengingatkan bahwa itu malam menjadi istimewa karena diturunkannya Al-Quran di malam bulan Ramadan. Jadi tadi kalau ditanya oleh Bu Lala, apa sih yang menjadi istimewa dan sebabnya daripada itu istimewa malam Lailatul Qadar? Karena ada Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Karena itu buat kita yang memang sudah terbiasa membaca Al-Quran, tilawatil Quran, Imam Syafi'i bahkan secara khusus 60 kali hatam Al-Quran di bulan Ramadan dalam sholat. Kan ini sholat terawih malah nyari imam yang paling cepat. Betul apa kagak? Malah viral. Saya mau bingung sholat terawih bisa 15 menit kelar. Iya, paket ekspres. Mendingan lu diem duduk aja daripada nggak ada tumak ninahnya. Tapi terlepas dari perdebatan, ala kulli hal kita akan bisa menilai betapa kau tidak merasakan nyaman saat beribadah kepada Allah sehingga pengen buru-buru kelar. Jamaah sekalian yang berbahagia, apa yang tersimpan di dalam malam Lailatul Qadar? Keistimewaan bahwa yang mendapatkan adalah orang-orang pilihan, pasti orang-orang pilihan. Apa yang dicontohkan oleh Nabi ketika beliau secara khusus menganjurkan untuk carilah keutamaan malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Diberikan sebuah batasan, nih 10 hari terakhir, terlepas dari pendapat yang mengatakan bahwa setiap malam bahkan di luar bulan Ramadan pun terjadi, termasuk Ibrahim bin Adham ketika diajak untuk bersemangat di malam 10 terakhir di bulan Ramadan, maka kata beliau kapanpun bisa terjadi itu malam Lailatul Qadar, karena malam Lailatul Qadar adalah sebuah kesempatan engkau mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah. Cuma yang jadi masalah sedikit mereka yang punya ketertarikan dengan janji Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Seakan-akan mereka nggak yakin dengan kebenaran Al-Quran. Ini malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ente arisan yang nggak dapat untung aja berebut, pengen minta dapat duluan, padahal kan kudu mulangin. Bagaimana mungkin saat ditawarkan
kebaikan apapun yang kau lakukan, ibadah apapun yang kau lakukan, bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kata Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanya kepada mereka yang menyia-nyiakan 10 malam terakhir, apakah kau tidak yakin dengan kebenaran Al-Quran? Bila engkau yakin, apa yang menyebabkan engkau tidak tertarik datang ke masjid di 10 malam terakhir? Yang udah kelewat udah dah, ini kejar, akan merecover semua kesalahan-kesalahan engkau. Apakah tidak cukup janji dari Allah bahwa ini malam lebih baik dari 1000 bulan, padahal engkau berpuasa lantaran sebuah ayat di dalam Al-Quran, kau mau menahan lapar dari tanggal 1 Ramadan sampai selesai. Kalau kau percaya dengan puasa bulan Ramadan bersumber dari Al-Quran, kenapa ada yang lebih gede Lailatul Qadar, kau tidak menjaganya dengan ibadah yang lebih maksimal? Semoga manfaat. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih Ustadz Kiai Haji Syarif Mat Najih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita tadi menjadi motivasi kita. Tidak ada alasan untuk mengendorkan ibadah. Untuk itu kita maksimalkan lebih giat lagi untuk di 10 terakhir Ramadan ini, untuk lebih giat lagi beribadah di bulan Ramadan. Nah pemirsa, selain pertanyaan dari jamaah, nanti di segmen 5 kita akan buka pertanyaan dari Instagram, yaitu Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Anda bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar berkaitan dengan tema kita, layakkah atau sudahkah hadir Lailatul Qadar di dalam diri kita. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin, masyaallah tabarakallah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dengan tema besar kita, yaitu membahas bagaimana Lailatul Qadar hadir di dalam diri kita. Dan masya Allah, ini jamaah semakin bertambah, Kiai, Ustadz, yang tadinya kebanyakan dari ibu-ibu, sekarang jamaah ikhwan semua bertambah. Mungkin mudah-mudahan ini jadi wasilah untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kami akan persilakan jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Rifda. Mbak Rifda boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Azzarin atau Sitian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Rifda, asalnya dari Cilengsi, Bogor. Izin bertanya Ustadz, kita kan sering dengar ya Ustadz, kalau misalnya di malam Lailatul Qadar itu salah satu ciri yang ada di dalam diri kita adalah turunnya ketenangan ya Ustadz ya. Nah, bagaimana sih Ustadz cara membedakan ketenangan biasa dengan ketenangan Lailatul Qadar yang ada dalam diri kita Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus ini pertanyaan Ustadz Azhari ya. Anak Gen Z itu emang kreatif Luar ya. biasa. Saya kalau tahu ada pertanyaan begini saya nggak datang nih. Jiper. Katanya Nabi SAW kalau Lailatul Qadar turun, Lailatun Samhah. Malam itu penuh dengan kesejukan, la harrah wala baridah, tidak panas enggak juga dingin, cuacanya stabil dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya Nabi ingin melambangkan bahwa malam itu penuh dengan kedamaian, ketenangan. Pertanyaan dari Rifda, apa beda ketenangan yang Lailatul Qadar sama ketenangan yang biasa-biasa aja? Ya, ketenangan yang halu. Tahu halu nggak Bu? Ya begini, tenang itu kan Allah yang kasih. Namanya as-sakinah. Puncak dari ketenangan namanya tuma'ninah. Apa Bu? Kalau sakinah itu ketenangannya ada limitnya. Orang bisa sakinah hubungannya 10 tahun, tapi di tahun ke-11 pisah. Sakinah. Tapi tuma'ninah itu ketenangan yang stabil. Ya kan? Makanya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan terkoneksi kepada Allah maka hati kita menjadi tenang. Terkoneksi itu bahasa Al-Qur'annya zikir. Zikir itu bermacam-macam, bisa dengan lisan, bisa dengan akal, bisa dengan qalbu dan seterusnya dan seterusnya. Semua yang membuat kita jadi terhubung dengan Allah namanya zikir. Dan semua yang membuat kita nggak terhubung sama Allah, disconnected, namanya ghaflah. Begitu kita ghaflah, lalai,
maka tidak ada ketenangan. Begitu kita terhubung dengan Allah, disitulah ketenangan. Maka salah satu doa Nabi apa? Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantu saya agar terus terkoneksi denganmu. Meskipun tujuan zikir itu bukan tenang. Kalau buat pemula tujuan zikir itu tenang. Kenapa kamu mau zikir? Saya lagi galau. Jadi saya datang ke event muhasabah, dengerin pengajian, nangis-nangisan biar tenang. Oke lah, buat mubtadi, buat pemula itu sah-sah aja. Tapi buat ibu-ibu yang cetakannya, ini kan tukang ngaji semua nih. Zikirnya kudu naik level, Bu. Bukan lil husul tapi lil wusul. Bukan karena pragmatis pengen tenang. Emang berarti kalau begitu Tuhan ibu si tenang itu tuh. Kalau nggak tenang ibu nggak mau zikir lagi kan? Tidak. Kita berzikir untuk Allah aja. Allah wabas. Allah dan nggak ada yang lain selain Allah. Ma'allah bila illah, baru kita tenang. Termasuk Lailatul Qadar. Orang dapat Lailatul Qadar tujuannya apa? Tenang. Bukan. Tujuannya dia supaya makin riayatul qurbah billah, makin terkoneksi dengan Allah. Bukan supaya tenang. Nanti kalau supaya tenang, begitu Anda galau, nih yang anak-anak Gen Z nih, wah gua pengen healing nih. Kenapa? Udah nggak tenang. Udah zikir belum? Udah, tapi masih nggak tenang juga. Yang disalahin zikirnya. Tidak. Maka bagaimana menjadikan zikir biar menenangkan? Jadikan Tuhan itu kekasihmu. Apa? Jadikan Allah itu kamu kalau menyebut nama kekasih, ini anak-anak Gen Z, kamu tenang nggak? Hati kamu berbunga-bunga nggak? Kamu senyum-senyum nggak? Itu menyebut kekasih yang manusia. Bagaimana yang kamu cintai adalah Allah? Maka jauh lebih membuat kita tenang. Kalau cinta dengan manusia, kadang-kadang dia menjadi sandaran, tapi kadang-kadang dia mencelakakan kita. Tapi kalau kamu cinta dengan Allah, unlimited. Waduh, gaul banget ya. Ini nenek-nenek gaul, ngerti nggak nih Bu nih? Ngerti kan, ini kan Masya Allah nih jamaah dari Islamic Center Bekasi insya Allah paham semua ya dan terkoneksi. Ini yang menarik yang perlu di caption, yang perlu di caps lock yaitu ketika kita ketenangan yang lebih dari ketenangan yang biasa adalah selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita selalu terkoneksi maka insya Allah segala masalah, segala apapun itu maka insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan itu. Terima kasih Ustaz Azri atas nasihatin, atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan, wah ini Ustazah Atikoh yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Ustazah Atikoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atikoh Hasan dari BKMT Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi, Ustadz. Saya tidak melancarkan tentang Lailatul Qadar, Ustadz, tentang tarawih. Kita jamaah tarawih, Ustadz. Tiba-tiba beberapa rakaat kita mau ke toilet, ya. Setelah itu kita lanjut lagi mengikuti imam. Nah, apakah kekurangan sholat kita itu, ya, ketika kita witir, ya, tunda dulu witirnya, ya, melengkapi kekurangan kita atau kita ikut imam sholat witir? Itu Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak apa-apa agak out of context tapi ya udah Ustadz Yai Syarif nih. Tapi ini juga penting juga untuk emang dijelaskan. Begitu Yai. Kalau Ustazah BKMT kumpulan orang-orang cerdas. Keluar dari konteks. Ini saya sangat familiar dengan BKMT karena saya punya empok pengurus BKMT. Jadi apa yang ditanya oleh Ustazah sebenarnya sudah terjawab langsung oleh beliau bahwa sholat malam itu, sholat sunnah memang ditutupnya dengan witir, dia sebagai penutup. Maka bila engkau ingin menambahkan dengan sholat apapun, bukan sekedar dengan kekurangan dari taraweh, maka lakukanlah sebelum daripada sholat witir itu. Karena memang idealnya witir itu sebagai penutup daripada sholat. Kendatipun ketika kita sudah melaksanakan sholat taraweh, kemudian kita melaksanakan witir bersama dengan imam,
kemudian di rumah atau malamnya kita mau sholat lagi, tambahin sebanyak-banyaknya nggak ada masalah. Yang penting tidak ada witir dalam malam 2 kali. Jadi itu yang menjadi kata kunci. Tetapi saya ingin menelisik asal muasal dari pertanyaan ini, karena jarang orang yang begitu hati-hati dengan urusan sholat tarawih. Saat banyak orang yang ngentengin, justru kita baru saja disebutkan oleh Ustazah Atikoh Hasan bahwa betapa beliau ingin mendapatkan kejelasan tentang bagaimana dengan studi kasus dalam pelaksanaan sholat tarawih, dan itu sudah terjawab. Tetapi yang jadi sesuatu yang memotivasi buat kita adalah, buat pemirsa TV One dimanapun berada, simak dan dengarkanlah, telitilah dan renungkanlah pertanyaan dari Ustazah Atikoh Hasan. Betapa beliau sangat perhatian dengan sholat tarawih. Yang ini orang berkata bahwa sunnah, ini berkata bahwa bila kau tinggalkan tidak mengapa. Jemaah, bahwa ibadah itu tidak senantiasa diukur dengan secara syariat. Kalau kata Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar, dan Imam Ghazali dalam kitab Ihya, beliau selalu mengungkap ada makna secara syariat, ada makna secara hakikat. Bila di bulan Ramadan yang diberikan fasilitas dan bahkan keistimewaan, di malam-malam terakhir ada malam Lailatul Qadar yang kualitasnya lebih baik daripada 1000 bulan, kau tidak tertarik, lalu bagaimana mungkin kami percaya kau serius dengan urusan akhirat? Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Giliran urusan dunia gemes, nggak ada capeknya. Giliran urusan dunia kagak kenal waktu. Udah kerja sampai sore, ada waktu lembur ditawarkan, dia kejar. Karena ada hitungannya per jam ya Ustadz. Ente begitu amat dijanjiin sama manusia, kagak ada keraguan. Giliran dijanjikan oleh Allah dengan 10 dengan sholat di malam Lailatul Qadar atau ibadah di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, seakan-akan kau ingin berkata tidak mengapa terlewatkan karena masih ada kemungkinan bertemu di Ramadan tahun mendatang. Pertanyaannya, siapa yang mengetahui itu? Maka dari mimbar Damai Indonesiaku, saya ingin menyuarakan kepada pemirsa TV One dimanapun berada, ini adalah sebuah kesempatan untuk engkau bergegas datang kepada Allah. Jangan dunia melulu, sekaya apapun bakalan kau tinggalkan, tidak akan kau bawa, tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah telah kau biarkan begitu saja. Ditangkap jadi tersangka KPK aja meriang, apalagi tersangka malaikat Malik ya, penjaga neraka malaikat Malik bukan? Kita emang nggak mau terlalu akrab sama malaikat Malik, pengennya sama malaikat Ridwan aja. Mudah-mudahan ini manfaat. Amin, amin. Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Syarif Mat Naji. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilakan dan akan kami bacakan pertanyaan lewat Instagram kami, yaitu @damai_indonesiaku_TV1 berkaitan dengan tema besar kita, yaitu Lailatul Qadar hadir di dalam diri. Sekali lagi kami akan sampaikan Instagram kami @damai_indonesiaku_TV1. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Sebelum saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1, masih ada satu penanya dari jamaah yang kami persilakan untuk bertanya dan akan dijawab dulu oleh Kiai Haji Syarif Mat Naji. Ibu Katia, silakan. Ibu Katia boleh berdiri. Yang mana Ibu Katia? Dari BKMT juga sepertinya ini. Boleh? Mic-nya dioper ke depan aja, silakan. Oke, mana Ibu Katia boleh berdiri? Iya, mic-nya. Nah, itu dia. Silakan Ibu. Ya. Sudah nyala, Bu. Sudah nyala, Ibu. Ketok-ketok ntar keluar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Al-Falah Pengasinan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz,
apa kiat-kiat yang harus kita persiapkan untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar dan amalan apa yang paling baik untuk mendapatkan malam-malam Lailatul Qadar. Terima kasih. Terima kasih Ibu Katia, silakan Kiai Haji Syarif Mataji. Nah, kiat yang paling utama yang akan membuat engkau bersemangat dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, adalah ketika ada yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang mendapatkan kitabnya catatannya dengan tangan kanan. Jadi diceritakan oleh Allah, fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Jemaah, ini menjadi motivasi bahwa ketika engkau membayangkan kehidupan bukan hanya di dunia, ada juga alam kubur, ketika nanti dibangkitkan ada pertanggungjawaban, maka bila engkau menghadirkan itu dalam setiap saat, maka engkau menjadi orang yang tidak akan pernah lelah untuk melaksanakan ibadah karena terbayang dengan apa yang akan kau dapatkan. Itu kiat utama. Tanya kepada mereka yang bekerja dari pagi sampai sore, berbulan-bulan, bertahun-tahun, kenapa mereka tabah? Bahkan pada saat ada pengumuman setahun lagi mau pensiun, mereka sedih, padahal disuruh berhenti kerja, istirahat, sedih. Kenapa? Karena mereka membayangkan upah dari setiap bulan yang akan mereka dapatkan. Bermacet-macetan ria tidak menjadi penyesalan, dan bahkan berusaha untuk masuk ke dalam mereka yang mempunyai pekerjaan. Lalu amalan apa yang harus dilakukan? Jadi ada sebuah hadis dari Nabi SAW, man qama lailatul qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di antaranya adalah salat, karena salat adalah gabungan gerakan ketaatan dari qauliyah dan fi'liyah dan qalbiyah. Maka dia menjadi lebih utama. Badanmu kau ajak ruku sujud, hatimu kau ajak khusyuk, lisanmu kau ajak untuk membaca ayat Al-Quran dan berzikir. Maka kalau ditanya paling utama itu, jangan tinggalin terawih karena dihitungnya dari malam. Ente kalau terawih di 10 malam terakhir, ente pasti dapat malam Lailatul Qadar kalau memang terjadi di 10 hari terakhir. Tapi yang paling aman dari 1 Ramadan. Kalau nggak pernah bolos, maka engkau dipastikan dapat malam Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar terjadi di malam bulan Ramadan. Itu yang disepakati oleh banyak ulama. Mudah-mudahan manfaat. Amin, terima kasih Kiai Haji Syarif Mataji. Dan saatnya saya akan bacakan pertanyaan lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Yang pertama saya akan bacakan atas nama Muhammad24 nih, untuk Ustadz Azharin Nasution. Ini pertanyaan sekaligus curhatan sekaligus kegalauan nih sepertinya. Apa nih. tuh? Turunnya Lailatul Qadar kan misterius. Apakah semisterius turunnya THR Ustadz? Iya. Misterius ini soalnya Ustadz ya. Luar biasa nih pertanyaan nih Bu nih. Iya. Bu udah dapat THR Bu? Sama Bu. Masih misterius juga. Masih misterius. Mas Sofyan juga? Iya masih misterius. Curhat bukan nanya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Apakah turunnya Lailatul Qadar itu berbanding lurus dengan turunnya THR? Naam. Tegas ya. Jika THR itu punya makna akronim, makna simbolik. Oh iya, Masya Allah. Jadi ada tafsir isyari di balik kata THR. Apa itu Ustaz Azhari? Huruf T maknanya adalah taqwa billah. Taqwa billah, Masya Orang nggak mungkin dapat THR kalau dia nggak bertakwa sama Allah. Masya Takwa Allah. itu makna yang paling ringan adalah dia mengerjakan yang Allah perintah dan meninggalkan yang Allah larang. Saatnya taraweh tuh Kiai itu. Seperti kata Kiai Syarif tadi. Ini kebanyakan kita nih begitu Ramadan datang yang sibuk kemana? Ke tempat-tempat belanja Ramadan sale. Diskon Ramadan. Dia lupa padahal Allah ngasih diskon secara rohani, yang dapat Lailatul Qadar dia dapat 83 tahun 4 bulan lebih dari angka itu. Tapi matanya lebih tergoda melihat diskon yang fisik. Padahal yang buat diskon Ramadan sale itu hak ciptanya dia kudu minta sama Allah karena makin nama Ramadan. Ngapa ibu lebih suka ke sono daripada ke sini itu? Maka ini DKM, juru dakwah kita sama-sama kolaborasi dan perlu kreatif juga. Bagaimana umat lebih tertarik ke masjid daripada ke mall? Ya Bu ya? Bu? Masih hidup gak nih Bu nih? Yang kedua Bu, huruf apa Bu? T. Yang kedua? H. H. Apa Bu? Huruf apa?
Jangan mangap banget, belum buka. Huruf H mananya adalah al-hirsu ya fit ta'ah, al-hirsu bit ta'ah fi kulli waqtin. Dia punya semangat untuk taat di setiap waktu. Ibnu waqti, di setiap waktu. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, ibu lagi khusyuk waktu sholat, ada uang apa kagak punya uang? Banyak kita begitu khusyuk karena nggak punya uang, takbirnya aja beda. Allah. Tapi begitu kita seneng, kita lupa sama Allah. Coba lihat orang turbulensi pesawatnya tuh, ditemukan black box, apa yang keluar dari lisan mereka? Allah, ya Allah, ya Allah. Benar gak? Jadi manusia kalau kondisinya terjepit dia ingat yang gede, Allah. Tapi begitu senang dia lupa sama Allah. Nah, orang yang dapat THR dia taat kapanpun. Terakhir huruf R. Ro. Apa makna ro? Rawajur ruhama bainan nas. Masya Allah. Dia menyebarkan rawajus salam, menyebarkan kedamaian sama semua orang. Ada seorang tuan guru ditanya Syekh Said, ya Syekh, dalam kitab Maqamah fit Tauhid, ma'adadu turuq minal khalqi ilal haq. Ada berapa jalan menuju Tuhan? Dia bilang banyak, tapi jalan yang asra wa afdal, jalan yang paling cepat dan ringkas, ala rahati syakhs, nyenengin orang dan tidak membuat orang sakit hati. Wallahu ta'ala alam bis. Masya Allah, terima kasih Ustadz Azri Nasution. Berikutnya saya ke Andi Perdana, izin bertanya langsung ke Haji Syarif Matnaji. Dalil mana yang menyatakan kekhususan membaca surat Al-Qadar pada rokaat ganjil? Adakah dalil tertentu? Karena memang kita mendapati di salat tarawih seperti itu ya. Silakan Jai. Iya ya, ini menarik ketika saya ngebayangin nih orang begitu membatasi karunia Allah. Sama ketika pertanyaan dalil mana kemudian mengkultuskan surat Yasin. Nah, ente kudu ngaji lebih banyak lagi bahwa ketika ada orang yang mempunyai wiridan khusus, ente baca inna anzalnahu fi lailatul qadar karena bercerita tentang keutamaan bulan Lailatul Qadar. Makanya tadi saya bilang di awal, ini adalah ijtihad para ulama untuk mengingatkan. Dari malam 16 dibaca terus inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diingetin bahwa ada malam Lailatul Qadar, ente kudu jangan ketinggalan dari malam Lailatul Qadar. Jadi ketika tidak ada dalil bukan berarti kemudian tidak boleh baca. Terus ntar kalau ada imam baca ijaz syamsu kuwirat dalam sholat taraweh, tanya mana dalilnya tuh imam baca ijaz syamsu kuwirat? Nggak ada ya akhi. Ente mau baca apa aja, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ente akan ketemu di daerah Temboro sana, satu malam berjamaah hatam Al-Quran 30 juz. Terus ente mau tanya lagi dalilnya? Jamaah, kekuatan cinta cukup menjadi sebuah alasan untuk orang berkali-kali sholat di malam bulan Ramadan. Karena ini perlu kita bantah yang kayak begini, kebiasaan nih pertanyaan. Mana dalilnya? Karena bebas dia mau baca surah apa aja dalam sholat tuh bebas. Ente kagak baca surah juga nggak apa-apa ya akhi. Jadi jangan ditanya kemudian baca. Kalau ente ngaji fikih Fathul Qorib atau fikih mana saja yang rukun sholat itu baca suratul Fatihah, betul? Jadi ente mingkem, abis itu mingkem aja, mingkem nggak ada masalah, cuman kelihatan blow onnya. Ada ayat Al-Quran disuruh baca dia diam aja. Jangan begitu. Kalau emang ente nggak ngerjain atau berbeda, ente kerjain yang lain. Ente demennya baca kulhu, baca kulhu. Jadi tidak kemudian menjebak dengan sebuah pertanyaan yang akan membuat mana yang benar mana yang salah. Ente nggak sholat tarawih aja nggak apa-apa, apalagi nggak pakai inna anzalna. Baik. Gitu ya, makasih. Baik, terima kasih Kak Haji Syarif. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Zazani Rahma ya. Assalamualaikum Ustadz Azhari. Untuk pertanyaan untuk Ustadz Azhari, mau bertanya, apa yang harus kita lakukan bila di 10 terakhir malah halangan atau haid, jadi tidak bisa ikut tarawih, apakah masih bisa mendapatkan Lailatul Qadar Ustadz Azhari? Silakan. Iya, cara dapat Lailatul Qadar tidak selalu melulu kudu itikaf di masjid. Tentu bagi orang yang tidak terkena haid, suci, mesti seafdol-afdolnya kita ke masjid dah tuh, ramein masjid. Tapi buat ibu-ibu
yang mungkin dapat haid, ya, mendekati Tuhan itu dengan banyak cara. Ya. Ibu mungkin gak bisa i'tikaf tapi nyiapin sarung buat suami yang pengen i'tikaf. Itu pahalanya dapat, Bu. Assalamualaikum. Ya, ibu siapin bajunya, jangan sampai dia datang jadi makmum pakai baju partai. Iya. Baju koko begitu tuh, cakep tuh, Bu. Yang keren tuh. Iya. Terus siapin sendalnya, parfumnya, banyakin wirid, zikir, berbaik-baik dengan orang. Ibu nggak bisa masuk masjid, tapi kan bisa jadi panitia takjil. Apa yang kita bisa bantu? Ibu pintar masak, senengin orang, ala rohati syakhs, senengin orang, khidmat dengan orang atas dasar kita cinta sama orang karena Allah yang suruh begitu. Maka itu juga cara. Jadi satu-satunya cara buat dapat Lailatul Qadar bukan cuman bermalam-malam. Kalau cuman hitungannya siapa yang paling kencang malamnya, maka satpam perumahan tuh yang dapat Lailatul Qadar karena dia kagak tidur. Bukan. Jadi ada banyak cara, dan beribadah tidak pakai nafsu, tapi masyru'. Saya haid tapi saya pengen i'tikaf, bagaimana ini? Udah saya i'tikaf aja dah, nggak apa-apa haid. Nggak boleh. Ibadah tidak pakai nafsu, tapi ada aturannya, ada syariatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Azhari Nasution, Kiai Haji Syarif Matnaji atas tausiah dan juga nasihat disampaikan sore hari ini. Dan di akhir segmen pemirsa kita nanti akan berdoa bersama-sama yang insya Allah nanti akan dipimpin Kiai Haji Syarif Matnaji. Untuk itu telah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Usai jeda kami kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan jangan lupa besok kita kembali hadir setiap hari Damai Indonesiaku selama bulan Ramadan pukul 15.00 hingga pukul 16.30. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri mewakili kru yang bertugas, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama mengakhiri majlis ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kami karunia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kami keutamaan melaksanakan ibadah di malam Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan keberkahan buat republik ini. Bimbing para pemimpin kami, bikin hati mereka sayang kepada rakyatnya ya Allah. Membuat mereka amanah dari semua jabatan yang mereka punya. Jadikan mereka orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Ya Allah, berikan keberkahan buat republik ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku spesial Ramadan. dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung